البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم الجنة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fid din, a'azzani wa azzakumullah jami'an wa ra'akum. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab Syarah Ad-Durusul Muhimmah li'ammatil ummah, yang mana sekarang kita masih berada pada pembahasan surat Quraisy. Di akhir-akhir daripada pembahasan kita baca apa yang disampaikan oleh Asy-Syaikh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahmatullah alaih. Fadluha, dan keutamaannya, maksudnya keutamaan yang terkandung di dalam surat Quraisy tersebut. Akhraj al-Hakim wa anhu al-Baihaqi fi kitab al-Khilafiyat an Ummi Hani binti Abi Thalib anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sebagaimana yang tercantum dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Hakim dan juga Imam Al-Baihaqi dalam kitab Al-Khilafiyat dari hadisnya Ummi Hani binti Abi Thalib radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, faddalallahu Quraisyan bis-sab'i khilalin. Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan kepada orang-orang Quraisy dengan 7 keutamaan. Dengan 7 perkara, dengan 7 hal. Inni minhum, sesungguhnya aku termasuk bagian dari mereka. Karena Rasulullah SAW merupakan apa? Nah, barakallahu fikum, salah satu nabi yang berasal dari kabilah atau marga yang mulia, itu Al-Quraisy. Muhammad ibnu Abdullah ibnu Abdul Muttalib Al-Hashimi Al-Quraisy. Nah, barakallahu fikum. Wa inna nubuwwata fihim, dan sesungguhnya kenabian ada di tengah-tengah mereka, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal hijabah was siqayah minhum, dan pemegang kunci Ka'bah, yang kunci pintu Ka'bah, wasiqayah, dan juga yang memberikan air minum jamaah haji saat itu minum dari mereka juga, dari orang-orang Quraisy. Wa innallaha nasarahum 'alal fil, yang berikutnya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menolong mereka dari gangguan kejahatan tentara gajah, pasukan gajah yang dipimpin oleh siapa? Abrahah al-Ashram. Na'am, barakallahu fikum. Dengan gajah yang paling besar yang dinaiki oleh Abraha. Siapa nama gajahnya? Mahmud. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat di sini. Berikutnya, wa innahum abadullaha azza wa jalla 'ashra sinin la ya'buduhu ghairuhum. La ya'buduhu ghairuhum. Ini juga keutamaannya. Sesungguhnya mereka beribadah kepada Allah, menyembah Allah taala 10 tahun. Tidak ada yang mengibadahinya selain mereka. Nah, barakallahu fikum, karena saat itu memang posisinya Rasulullah berdakwah di tengah-tengah orang-orang Quraisy. Nah, barakallahu fikum. Wa innallaha, berikutnya, wa innallaha anzala fihim suratan minal Qur'an. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala telah menurunkan kepada mereka salah satu surat dari Al-Qur'an. Surat apa? Surat Quraisy ini. Nah, barakallahu fikum. Tidak ada surat-surat yang lain yang, nah, barakallahu fikum, memberikan keutamaan secara khusus kabilah-kabilah atau marga-marga tertentu. Tapi kalau ini Quraisy langsung. Surat Quraisy. Na'am, barakallahu fiikum. Summa tala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li'ila fi Quraisy al-ayat. Kemudian Rasulullah membacakan surat Quraisy tersebut, li'ila fi Quraisy,
dikarenakan kebiasaan orang-orang Quraisy. Al-ayat sampai surat Quraisy habis beliau baca. Qala Ibnu Katsir wa huwa gharib. Nah, Ibnu Katsir mengatakan mengomentari hadis ini hadis yang gharib, yang asing. Bisa dikatakan gharibnya asing tersebut karena mungkin di dalamnya ada fihi nakarah, maksudnya ada semacam barakallahu fikum riwayat-riwayat yang tidak sahihah, atau gharib yang maknanya adalah dhaif, memang istilahnya enggak layak untuk jadikan hujjah. Naam, tapi secara globalnya memang orang-orang Quraisy adalah apa? Adalah orang-orang yang bisa dikatakan orang-orang pilihan dari kabilah yang mulia. Naam, jadi antum ketika baca dalam tafsir Ibnu Katsir, jangan semua hadis yang ada dalamnya itu antum pegang sebagai hujjah, karena beliau sudah menyebutkan di muqaddimahnya, terkadang beliau menyebutkan kisah-kisah Israiliyat. Kisah-kisah Israiliyat itu kisah-kisah yang sumbernya dari Bani Israil. Nah, jadi kalau memang sumbernya dari Bani Israil dan berseberangan, barakallahu fikum, berseberangan dengan syariat Nabi Muhammad SAW, wajib kita hindari. Tapi kalau yang sumbernya dari Bani Israil sesuai atau cocok dengan syariat Nabi Muhammad SAW, boleh kita pegang. Tapi kalau tidak ada penolakan, tidak ada penerimaan, maka tawakuf di situ. Paham maksudnya? Tidak ada pembenaran, tidak ada juga riwayat yang menyebutkan barakallahu fikum kisah tersebut adalah kisah yang batilah, maka tawakuf. Itu mengenai kisah Israiliyat. Jadi Ibnu Katsir ketika menyebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir bukan berarti beliau berhujjah dengannya, tapi menunjukkan bahwasannya ada sebagian hadis-hadis yang tidak sahih. Mengenai kisah Ya'juj Ma'juj atau yang semisalnya. Allahu musta'an. Kita lihat di sini. Al-ma'na al-ijmali, makna secara global, qala katsirun minal mufassirin, innal jar wal majrur muta'alliqun bis surah allati qablaha. Ini berkaitan masalah ilmu nahwu, perhatikan baik-baik. Kebanyakan ahli tafsir mereka mengatakan sesungguhnya jar dan majrur. Jar majrur mana? Li'ilafi. Li'ilafi. Lam huruf jar atau bukan? Li'ilafi, bukan li'ilafu. Wala ilafa, ilafi. Nah, jar majrur di sini itu punya keterkaitan dengan surat yang sebelumnya. Ai fa'alna ma fa'alna bi ashabil fil li ajli Quraisyin. Seakan-akan seperti itu. Maksudnya apa? Surat yang sebelumnya surat apa? Al-Fil. Ya enggak? Maksudnya apa? Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada mereka, kami telah melakukan apa yang kami lakukan terhadap pasukan gajah. Dalam rangka apa? Dalam rangka dikarenakan kebiasaan orang-orang Quraisy rihlah, pergi berdagang tadi. Apa maksudnya? Oleh karena itu dihancurkan pasukan gajah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan burung-burung yang berbondong-bondong. Barakallahu fikum, melemparkan bebatuan yang sudah diolah, yang sudah matang. Barakallahu fikum, dari api neraka dilemparkan kepada pasukan gajah tersebut. Dalam rangka apa? Li ajli Quraisyin ini. Li ila fi Quraisyin. Ya kan? Dikarenakan orang-orang Quraisy kebiasaannya apa? Rihlah, pergi berdagang. Dari mana ke mana? Lihat musimnya. Kalau musim dingin pergi ke Yaman. Kalau musim panas pergi ke Syam. Paham ya? Barakallahu fikum. Kita lihat. Wa amnihim wastiqamati masalihim, dalam rangka kebiasaan orang-orang Quraisy dan juga memberikan keamanan kepada mereka, wastiqamati masalihim, dan untuk menegakkan kepentingan-kepentingan dan manfaat mereka, wantidami rihlatihim, dan juga agar terbentuk, teratur, tersusun kepergian mereka fisyita lil Yaman, yaitu ketika musim dingin kemana? Ke Yaman. Wa fis sayf lisyam, dan ketika musim panas pergi kemana? Ke Syam. Syam itu kalau sekarang meliputi Jordania, kemudian Palestina itu masuk, Suria, paham ya? Barakallahu fikum. Kita lihat di sini. Li'ajli tijarah wal makasib, dalam rangka apa? Untuk berdagang dan mencari penghasilan. Ini menunjukkan bahwasanya apa kemarin? Orang dagang itu enggak aib, enggak cacat. Antum suatu ketika kok bisnis, dagang, jualan itu enggak masalah. Enggak perlu masa anak ustaz dagang sih? Enggak masalah. Atau ustaz atau bukan ustaz sama saja. Yang namanya mencari ma'isyah itu selama halal, tafadhol silakan. Paham ya? Jangan gengsi gara-gara misalkan sudah jadi ustaz atau semisalnya kemudian malu dagang misalkan, jangan. Paham ya? Barakallahu fikum. Tapi
Yang jelas apa? Upayakan pekerjaan yang halal. Pekerjaan yang halal. Mau dagang offline silahkan, online enggak masalah. Ingat-ingat ya, jauhi perkara-perkara maksiat di dalam berdagang. Seperti penipuan atau ribawiyah atau yang semisalnya. Upayakan itu semuanya dijaga baik-baik. Dan jujur dalam berdagang. Terang-terangan dalam berdagang. Jangan saling menutupi. Jangan saling menipu. Karena kalau jual beli atau berdagang sudah saling menipu, itu nanti enggak diberkahi, dicabut keberkahannya. Muhiqat barakatu bai'ihima, dicabut, dihapus berkah transaksi jual beli keduanya. Mohon salat. Na'am barakallahu fikum. Kita lihat di sini. Ikhwani fid din azza wa jazakumullah, fa ahlakallahu man aradahum bis-su'in. Kemudian Allah Ta'ala binasakan orang-orang yang ingin memberikan kejelekan kepada orang-orang Quraisy. Allah telah binasakan pasukan apa? Gajah tersebut. Wa 'azzama amral haram, dan Allah Taala mengagungkan perkaranya al-haram. Al-haram maksudnya adalah Baitulil Haram. Wa ahlah, dan penduduknya fi qulubil Arab, di hati-hati orang Arab. Hatta ihtaramuhum, hingga mereka memuliakan orang haram, maksudnya adalah orang-orang Arab dan orang-orang Quraisy tadi dimuliakan. Walam ya'taridu lahum fi ayyi safarin aradu, dan tidak ada seorang pun yang menghalang-halangi mereka pada perjalanan safar manapun yang mereka inginkan. Bayangkan, Allah Subhanahu wa taala lindungi. Allah Subhanahu wa taala lindungi. Sudah kita lewati ya. Adapun nanti di akhir zaman kenapa Ka'bah bisa dihancurkan? Padahal yang menghancurkan bukan orang banyak. Satu saja. Yang ma'ruf dengan siapa kemarin? Dusuwaikotain. Kenapa kok bisa dihancurkan, bisa disabut batu batanya satu persatu? Kenapa? Karena enggak ada lagi tauhid di situ. Yang ada hanya orang-orang jahat. Orang-orang enggak ada lagi mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Jadi memungkinkan untuk masuk kemudian menghancurkannya. Nah, itu pun dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Allahumma musta'an. Walihada amarahumullah bisyukri faqal. Oleh karena ini Allah telah merintahkan mereka untuk senantiasa bersyukur, seraya berkata, "Falyabudu rabb hadzal bait." Dengan nikmat-nikmat tersebut ibadahilah. Maka hendaknya mereka beribadah kepada Rabb yang memiliki rumah ini, maksudnya memiliki Ka'bah. Na'am barakallahu fikum. Ai liwahiduhu wa yukhlisu lahul ibadah. Maksudnya apa? Agar mereka mentauhidkan Allah Ta'ala dan mengikhlaskan peribadatan murni hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Mahum salat? Naam. Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf, yaitu zat yang telah memberikan makan mereka manakala datang rasa lapar, dan zat yang telah memberikan keamanan kepada mereka manakala datang rasa takut. Faraghadar rizqa wal amna minal makhawif min akbarin ni'am ad-dunyawiyah. Naam. Faraghdur rizqi wal amni minal makhawif min akbarin ni'am ad-dunyawiyah. Maka dibentangkannya rizki dan keamanan dari perkara-perkara yang menakutkan, ini merupakan kenikmatan-kenikmatan dunia yang paling besar. Coba bayangkan, kalau kampung sudah aman, tentram, kemudian apa, rezeki dari mana-mana, rezeki dari seluruh penjuru. Ini kenikmatan atau bukan? Kenikmatan. Antum berjalan kemana saja nggak ada yang ganggu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Kemudian antum mau belanja kemana saja, semuanya tersedia. Misalkan seperti itu, kenikmatan. Ini masya Allah. Al-mujibal syukrillah, yang mana kenikmatan-kenikmatan ini adalah kenikmatan yang mengharuskan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, barakallahu fikum. Ikhwani fid din, azzani wa jazakumullah wa hafizakumullah jami'an. Perhatikan baik-baik. Naam. Kita lihat di sini. Falaka Allahul hamd. Falaka Allahumul hamd wasyukr ala ni'amika adz-dzahirah wal batinah. Maka selayaknya bagimu untuk senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa memuji dan bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepadamu, yang nampak maupun yang tersembunyi. Nah, barakallahu fikum. Jadi di sini barakallahu fikum hafizakumullah, kita senantiasa diberikan arahan dan dorongan untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita yang nampak maupun yang tersembunyi. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man asbaha aminan fi sirbihi fi baitihi," maknanya
mu'afan fi badanihi wa 'indahu qutu yaumihi wa lailihi faka'annama hazad dunya bihadzafiriha. Dalam riwayat yang lain tuh faka'annama hizab. Nah, barakallahu fikum. Ya, artinya sama juga. Artinya apa? Barang siapa orang yang datang di waktu pagi harinya dalam keadaan dia diberi keamanan di dalam rumahnya, diberi kesehatan badannya, kemudian dia memiliki makanan pokok hari tersebut dan malamnya, maka seakan-akan dia telah diberikan dunia dan seisinya. Masya Allah. Aman, kemudian apa? Sehat, kemudian makanan pokoknya ada. Bayangkan, sudah aman, sehat, makanan pokoknya tersedia hari tersebut dan malamnya. Rasanya bagaimana coba? Tenang. Nah, barakallahu fikum, syukuri. Seakan-akan dia telah apa? Mendapatkan dunia dan seisinya. Nah, barakallahu fikum. Ikhwani fi din, azza wa jalla, kita lihat di sini, wa khassallahu ar-rububiyyata bil bait. Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan dengan rububiyah Allah taala bil bait, Rabbul bait, Rabb pemilik apa? Ka'bah. Nah, perhatian baik-baik ini, li fadlihi wa syarafihi. Dikarenakan keutamaan Ka'bah tersebut dan kemuliaan Ka'bah tersebut. Wa illa fahuwa rabbu kulli syai'. Dan jika tidak demikian, maka Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb segala sesuatu. Tapi kenapa kok Rabbul Bait kok khusus itu kenapa? Fal idhafatu tasyrif, ini penting ini. Penyandaran situ adalah penyandaran yang betulnya tasyrif, yaitu pemuliaan, memuliakan rumah tersebut, yaitu Baitullahil Haram. Mahum salah. Dan bahkan masjid secara globalnya itu merupakan apa? Baitun min buyutillah. Nah, masjid merupakan apa? Baitun min buyutillah, termasuk salah satu rumah daripada rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu datang dalam hadis yang sahih yang antum semuanya bisa jadi sudah menghafalnya. Rasulullah mengatakan apa? Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Dan tidaklah ada sekelompok kaum yang mereka apa? Berkumpul di salah satu rumah daripada rumah-rumah Allah taala. Maksudnya apa? Masjid. Paham ya? Kemudian di situ apa? Nah, barakallahu fikum, mengajarkan Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an, kemudian apa? Nah, mempelajari ilmu Al-Qur'an, melainkan apa? Malaikat akan meletakkan sayap-sayapnya kepada mereka-mereka dan meletakkan ketenangan di hati-hati mereka. Mahum insyaallah ya. Nah, syahidnya apa? Fi baitin buyutillah. Fi baitin min buyutillah. Naam. Di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, maksudnya masjid. Mahum insyaallah. Naam, barakallahu fikum. Karena masjid enggak boleh dibangun untuk pribadi. Hukum globalnya gitu, tapi lillah. Wa annal masajida lillah. Fala tad'u ma'allahi ahada. Artinya dan bahwasanya masjid-masjid itu hanya milik Allah. Oleh karena itu kalau wakaf lillah, ya enggak? Wakaf lillah. Nah, barakallahu fikum, walaupun dia ngatur misalkan meneliti mana yang kurang, mana yang perlu diperbaiki, enggak masalah, tapi wakaf lillah. Paham ya? Wakafnya karena Allah Subhanahu wa taala dan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fi din, azza wa jalla, berikutnya, wa amanahum min khauf, dan zat yang telah memberikan keamanan kepada mereka dari sesuatu yang menakutkan. Ai wa tafaddala alaihim bil amni wal istiqrar. Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan dan kemuliaan kepada mereka dan keamanan wal istiqrar dan kemapanan. Nah, menetap, mapan, aman, fal yufriduhu bil ibadah. Maka hendaknya mereka menunggalkan Allah taala di dalam beribadah, wahdah semata, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Wala ya'budu min dunihi sanaman wala niddan wala walada. Maka hendaknya mereka tidak menyembah selain Allah taala, tidak berhala, tidak tandingan-tandingan, tidak pula anak. Paham ya? Maksudnya enggak boleh menjadikan tandingan selain Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh menjadikan untuk Allah Subhanahu wa taala tandingan-tandingan yang lain. Paham ya? Hanya murni peribadatan murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Mohon insyaallah ya. Naam. Qala Ibnu Katsir, berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, siapa namanya Ibnu Katsir? Siapa namanya Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala? Antum? Ma'ruf, masyhur. Siapa namanya? Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, apa? Abul Fida Ismail bin Umar. Ma'rufnya Abul Fida Ismail bin Umar Ibnu Katsir rahimahullah taala. Barusan ingat kan? Atau ingat?
Nah, diingat-ingat terus. Nah, barakallahu fikum. Diingat-ingat terus ya. Abul Fida Ismail bin Umar Ibnu Katsir rahimatullah alaih, beliau dikenal dengan al-mu'arrikh, al-mufassir. Ingat-ingat ya. Abul Fida Ismail bin Umar al-mu'arrikh, al-mufassir. Beliau punya tafsir Al-Qur'an yang ma'rufnya dikenal dengan apa? Tafsir Al-Qur'anul Azim. Ma'ruf. Nah, dan beliau juga punya kitab sejarah yang dikenal dengan apa? Kitabnya apa? Kitabnya apa? Kitab sejarah Ibnu Katsir. Apa? Antum? Al-Bidayah wa Nihayah. Ahsan. Al-Bidayah wa Nihayah. Paham ya, itu kitabnya bagus sekali. Kalau suatu ketika antum punya harta lebih, beli untuk bacaan, bagus sekali itu. Kisahnya Masya Allah. Naam. Walaupun sebagian ada kisah Israiliyat, tapi beliau jelaskan. Naam. Ikhwani fid din azza wa jazakumullah, kita lihat di sini. Qala Ibnu Katsir rahimahullah taala wa li hada man istajaba li hadzal amr jama'allahu lahu baina amnid dunya wa amnil akhirah. Masyaallah. Oleh karena ini, barang siapa yang memenuhi perkara ini, maksudnya memenuhi apa? Maksudnya beribadah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menggabungkan keamanan dunia dan keamanan akhirat. Dua-duanya masyaallah. Na'am barakallahu fikum. Kita lihat berikutnya, wa man 'asahu salabahuma minhu. Dan barang siapa yang bermaksiat kepada Allah, niscaya Allah taala akan hilangkan keamanan dunia dan keamanan akhirat dari orang tersebut. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah taala, wa daraballahu mathalan qaryatan. Ini ayat yang ma'rufah, upayakan dihafal. Ayat ini sering muncul ini ya. Wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha raghadan min kulli makan. Perhatian baik-baik ini. Dan sungguh Allah taala telah memberikan suatu permisalan, satu kampung, bayangkan kampung, penduduknya satu kampung tersebut kanat aminatan mutmainnah. Semula kampung tersebut aman, tenang, tentram, langgeng. Ya'tiha rizquha raghadan min kulli makan. Datang rezekinya terus menerus. Rezekinya melimpah dari seluruh penjuru, bayangkan. Nah, tapi ingat, sebab karena mereka enggak bersyukur, fakafarat bi an'amillah, akhirnya mereka kufur terhadap nikmat-nikmat Allah, fa'adzaqahallahu libasal ju'i wal khaufi bima kanu yasnaun. Ini akhirnya akibatnya. Akhirnya ketika mereka enggak bersyukur, mereka kufur terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, Allah taala berikan kepada mereka azab. Allah taala hukum mereka dengan suatu azab, yaitu apa? Diberikan kepada mereka rasa kelaparan, rasa lapar, rasa takut, cemas, khawatir karena sudah enggak bersyukur lagi. Sebabnya kenapa? Bima kanu yasnaun, dengan sebab oleh apa? Oleh perbuatan yang mereka kerjakan sendiri. Maksudnya apa? Kemaksiatan tadi, barakallahu fikum. Jadi kemungkaran, kerusakan yang antum saksikan, yang kita saksikan, nah barakallahu fikum, sehingga menimbulkan bencana, itu sebabnya ulah manusia itu. Paham ya? Bencana-bencana yang ada, ulah manusia tersebut enggak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mengisahkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Sudah kita lewati ayatnya kan, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Munculnya kerusakan di daratan dan di lautan sebabnya karena tangan-tangan manusia itu sendiri. Paham ya? Enggak bersyukur. Mabuk-mabukan, kemudian berjudi, berzina, atau yang semisalnya, kemungkaran mereka lakukan, kemudian syariat mereka langgar. Allahumma musta'an. Wa laqad ja'ahum rasulun minhum fakadzdzabuhu fa akhadhahumul 'adzab wa hum dzalimun. Dan sungguh telah datang di tengah-tengah mereka Rasul, bayangkan. Datang di hadapan mereka Rasul. Sudah ada Rasul di tengah-tengah mereka, fakadzdzabuh. Mereka mendustakan, bayangkan itu. Sudah datang di tengah-tengah mereka ilmu, mereka malah nolak. Malah enggak mau mencari ilmu. Malah justru mereka meninggalkan ilmu tersebut, meninggalkan kebaikan tersebut. Fa akhadhahumul 'adzab. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan azab kepada mereka. Azab tadi menimpa mereka. Wa hum dzalimun, dalam keadaan mereka berbuat kezaliman. Kenapa? Karena mereka tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya. Sudah kita lewati kan?
Az-zulmu huwa wad'u syai' fi ghairi mawdi'ihi. Kedzaliman itu meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Lah mana buktinya? Buktinya seharusnya mereka beribadah menyembah Allah, tapi justru malah menyembah berhala, menyembah apa? Patung, menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan baik-baik, barakallahu fikum. Berikutnya ma yustafadu minal ayat, ini yang terakhir. Yang bisa dipetik faedah dari ayat yang mulia ini, pertama, madzahiru tadbirillahi subhanahu wa hikmatihi wa rahmatihi. Yaitu penampakan pengaturan Allah Subhanahu wa taala dan kebijaksanaannya serta kasih sayangnya. Nah, bayangkan itu. Bijaksananya Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, mereka diberikan kemenangan, yaitu berupa dihancurkannya pasukan gajah. Fa subhanahu na'am barakallahu fikum min ilahin hakimin rahim. Maka maha suci Allah Subhanahu wa taala, zat yang apa? Yang disembah, zat yang maha bijaksana dan zat yang rahim, yang penyayang. Berikutnya, bayanu, wallah alam ini afdal atau ifdal ya. Nah, kalau ifdal kayaknya lebih tepat. Bayanu ifdalillahi subhanahu ala Quraisy wa in'amihi. Penjelasan mengenai keutamaan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada orang-orang Quraisy dan juga nikmat-nikmatnya yang diberikan kepadanya. Wa in'amihi 'alaiha bi ihlaki ashabil fil, yaitu dengan dihancurkannya para tentara gajah tadi, pasukan gajah yang dipimpin oleh Abraha al-Ashram. Abraha al-Ashram. Nah, Allah musta'an. Kita lihat. Na'am barakallahu fikum wa saddihim an Makkah wa amnihim wa tawsil arzaq 'alaihim. Dan juga apa? Dengan dihalang-halanginya mereka untuk masuk ke kota Mekah. Dihalang-halangi. Sudah kita lewati kemarin kan pembahasannya. Jadi pasukan gajah ketika diarahkan ke Mekah enggak mau jalan. Tapi kalau arah ke Yaman langsung apa? Langsung berjalan dengan yuharwil, maksudnya langsung berjalan lari. Tapi Allah Subhanahu wa taala enggak biarkan mereka lari. Diturunkan azab dari langit melalui burung-burung yang membawa batu-batu yang sudah diolah, yang sudah dimasak. Nah, barakallahu fikum, batu-batu dari api neraka. Wa na'udzubillah. Naam, Allahul musta'an. Kita lihat di sini. Kemudian wa tawsi'il arzaq 'alaihim, dan juga bentuk apa? Bentuk keutamaan Allah taala yang diberikan kepada mereka adalah diluaskannya rezeki-rezeki kepada mereka. Bayangkan, musim dingin pergi ke Yaman. Musim panas pergi ke Syam, dagang. Mencari apa? Mencari situasi, kondisi dan tempat yang cocok. Bayangkan itu. Nah, untuk berdagang. Jadi orang berdagang itu bukan perkara yang aib, bukan perkara yang cacat, selama yang dia dagangkan, yang dia jual itu halal. Nah, barakallahu fikum. Jualan tempe aib enggak? Enggak aib. Jualan tahu enggak ada masalah. Paham ya? Antum jualan makanan-makanan ringan pun enggak masalah, selama yang dijual itu halal, dah itu aja. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat sini. Mimma yatatallab asy-syukra 'ala hadhihi ni'am, yang mana semua itu tadi termasuk perkara yang mengharuskan bersyukur terhadap nikmat-nikmat tersebut. Yang ketiga, wujubu ibadatillahi wahdahu wa tarki ibadati man siwa. Wajibnya beribadah murni hanya untuk Allah Taala semata dan meninggalkan peribadatan kepada yang selain Allah Subhanahu wa taala. Mohon insyaallah ini namanya mentauhidkan. Sudah kita lewati kan? At-tauhid huwa ifradullah taala bil ibadah. Mengesahkan, menunggalkan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan. Yang keempat, wujub syukri 'ala ni'am. Wajibnya bersyukur terhadap nikmat-nikmat yang Allah telah berikan. Wa syukruha hamdanillahi ta'ala 'alaiha wa sana' biha wa sarfuha fi mardatih. Bentuk syukurnya itu adalah apa? Memuji Allah Subhanahu wa taala, menyanjung Allah Subhanahu wa taala dan menggunakan kenikmatan tersebut kepada perkara-perkara yang Allah telah ridhoi. Itu bentuk syukurnya. Yang terakhir, al-it'amu minal ju' wal amni minal khauf 'alaihima madarul hayah. Paham ya? Memberi makan dari sesuatu yang lapar kemudian dikasih makan, dan memberikan keamanan orang yang merasa ketakutan. Keduanya ini apa? Perputaran kehidupan. Orang itu kalau hidup kok enggak sehat, kok enggak aman, kok rasanya lapar terus, itu enggak tenang. Paham ya? Oleh karena itu sudah kita lewati kan, orang kalau sehat, hatta walaupun makanannya sederhana seadanya, rasanya tenang dan enak. Tapi kalau orang itu sakit, walaupun makanannya seenak apapun,
Makanan yang bisa dikatakan paling mahal pun rasanya enggak enak. Ya, oleh karena itu nikmat kesehatan perlu kita jaga, barakallahu fikum. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rezeki dan nikmatnya kepada kita semuanya. Innahu waliyudzalik wal qadiru alaihi walhamdulillahirabbil alamin.